Oh, enggak buka video April 2022. Silakan. Cepat duluan. Cepat. Udah, cepat. Kenapa share screen izin? Halo? Udah. Di zoom lagi tuh. Masih kecil di sana. Zoom lagi. Udah belum, Pak? Udah. Ya, bab 3 saya, metode penelitian. Yang pertama, kategori penelitian yang digunakan. Di sini ada penelitiannya itu deskriptif dan kuantitatif. Pendekatan kuantitatifnya dengan pendekatan analisis kausal. Lalu di sini ada penjelasan mengenai Tuh. Orang lagi, bab 3. Dulu. Di sini ada kategori penelitian yang digunakan. Judulnya apa? Judul bab 3 mana judulnya? Judulnya mana? Bab 3. Ini, Pak. Kamu ambil apa buku panduan skripsi ya? Dia urutan bukan ini anunya. Baca buku panduan skripsi. Iya, Pak. Ya, Ya. skripsi dengan ini salah itu ya. Ya, Aku baca deskripsi dulu ya, baru nanti itu ya. Ya. Ya, lihat deskripsi saya dulu ya. Iya. Ya, nanti itu salah ya. Ya, urutannya ya. Ya, baik, ya. Pak. Ya, oke. Yang lain siapa? Yang lain? Yang lain? Yang lain siapa? Saya Coba. versi ya, Pak. Bentar. Ya. Sudah terlihat ya, Pak? Digedein di zoom lagi. Segini ya, Pak? Terus. Terus zoom lagi, di zoom lagi. Nah, di zoom lagi. Udah. Nih, sini saya lanjut dari bab 2 tadi. Kemarin saya sudah teori kan, Pak. Lalu saya lanjut ke penelitian terdahulu. Di sini saya udah nemu 7 jurnal nasional, 9 jurnal nasional sama 7 jurnal internasional, Pak. Yeah. Ini ada narasinya. Pertama saya jelaskan dari replikasi saya, yaitu dari Yusran, Pak. Penelitiannya tetap pengaruh good corporate governance terhadap CSR. Kalau dari Yusran pada perusahaan manufaktur, total sampelnya 144. Yeah. Penelitian ini indikator scoringnya 78 item dari proyek dengan proyeksi itu GCG. masing peneliti itu satu linia. Oh iya, Pak. Saat ini Yusran satu paragraf terus. Ada lagi muncul si Untoro ini. Oh, saya jadi satu paragraf juga, Pak. Begitu pula dengan. Ya, satu paragraf penelitian, ngerti nggak? Agak paragraf penelitian, ceritakan topiknya apa, judulnya apa, kemudian populasi di mana, sampel di mana. Oh ya. Sampel. Prodi penelitian kapan? Itu satu-satu, jangan gabung itu. Iya nih, Pak. Sudah saya pisah. Sudah saya jelaskan. Ada lagi itu. Kan 2010 apa nih? Oh, bukan, Pak. Itu dia indikatornya makai dari jurnal kan yang 2010, bukan dari GRI. Untuk CSR-nya. Lalu penelitian selanjutnya ada Febriana pakai GRI yang sama, yaitu versi 3.1. Proyeksi GCG-nya juga situs secara simultan kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, komite audit, dewan komisaris, independen, dan kualitas audit. Lalu terhadap CSR juga. Gabung lagi penelitian sama si ini. Gabung lagi nih. Kenapa, Pak? Yang digabung lagi itu penelitian. Oh iya, Pak, ini saya pisah. Sudah saya pisah, Pak. Lalu selanjut dari penelitian. Penelitian Sulawesi itu berapa sampelnya, berapa nggak ada sini. Berapa sampel populasi berapa? Oh iya. Ini belum, yang sampelnya ini belum saya ingin, Pak. Langsung. Ini jangan digabung di sini. Oh iya, siap, Pak. Nanti saya tambahkan. Ya. Lalu penelitian pamungkas juga di sini. Yang kemarin itu bab 2 yang koreksi udah kamu koreksi belum? Bab 2 yang sebelumnya? Oh, yang indikator ya, Pak? Udah kamu koreksi belum? Terus tahu dulu saya.
kemarin revisinya itu dari yang saya ini aja Pak, indikator CSR-nya. Jadi kan saya sempat nanya Bapak, kalau indikator CSR itu kan pakai apa penelitian yang GRI ya Pak. Masalahnya kebanyakan jurnal acuan saya GRI-nya itu yang versi 4 yang terbaru, tapi objek penelitiannya kebanyakan yang manufaktur, jadi banyak yang nggak sesuai dengan objek penelitian saya perbankan. Lalu saya lihat jurnal penelitian lain. Nggak sesuai gimana? Di mana nggak sesuai? Kenapa Pak? Gimana nggak sesuainya? Ada nggak bisa dijawab? Gimana nggak sesuai? Kalau GRI G4 itu, nih saya jelasin di sini Pak, sesuai revisi Bapak kemarin perbedaannya Kak. Dan kan dari GRI itu ada GRI G3, G31, G4, dan GRI standar Pak. Terus dari peralihan GRI G1 ke G4 itu terdapat penambahan indikator dari aspek kinerja lingkungan dan sosial seperti keberadaan pemasok bagi perusahaan. Terus jadi menurut saya itu GRI G4 karena ada tambahan seperti pemasok dan pengadaan jadi kurang sesuai dengan perbankan Pak. Sedangkan dari GRI G4 ke GRI standar itu enggak. Mana kasih tahu kurang sesuai dengan perbankan mana? Kurang sesuai dengan perbankan mana? Kasih tahu mana tuh? Dari mana? Oh ini Pak. Mana? Jadi saya bilangnya penelitian ini mengacu. Kamu GRI 4 itu kan ada nggak sesuai. Itu dari mana itu? GRI 4 itu tadi itu. Kamu jangan kamu gerakkan. Oh dari ini. Iya maaf Pak. Dari ini Pak. Mengalami perubahan mana itu? Berapa perubahan aspek kinerja keuangan dan sosial terkait perkembangan pemasok bagi perusahaan titik itu apalagi kalimatnya kamu ngasih tahu bahasa ngasih dengan perbankan di mana? Oh di sini Pak saya langsung apa ke paragraf selanjutnya di sini saya langsung bilang kalau mengacu indikator dari versi G1-nya pada penelitian ini. Jadi saya ya itu penelitian lain lagi cerita. Nggak mau kasih tahu tadi itu nggak tahu sesuai dengan perbankan karena ada pemasok mana? Oh enggak belum kasih saya tahu dong itu penting itu penting gimana sih? Oh saya tambahin berarti. Lo kalau ngomong itu nanti alasannya apa orang ngasih tahu kamu jadi G3 di mana alasannya nggak tahu? Kau tulis itu. Gimana sih? Berarti ini saya tambahkan perbankannya itu ya Pak. Kan di sini saya bilang. Kamu kan GRI 3, G4 nggak bisa karena ada pemasok. Itu menyebabkan perbankan nggak cocok. Nah, kamu kasih tahu di mana itu penting tuh. Alasan kamu GRI 3 itu mana? GRI G1-nya Pak. Nah, kamu kan GRI 3 ke GRI 4 nggak cocok kan? Iya GRI. Karena ada pemasok. Iya di perbankan nggak cocok karena pemasok perbankan nggak ada. Mana kalimat itu? Ini Pak, nih. Mana? Dalam aspek kinerja ini saya. Iya mana kata-kata perbankan nggak cocok itu aduh. Oh. Kalimat gimana sih kasih tahu? Bagi perbankan. Kamu itu mana makanya menyatakan bahwa di perbankan cocok karena pemasok mana ada nggak? Saya tambah jadi saya ganti jadi perbankan gini ya Pak. Kalimat udah benar tambahkan kalimat gimana sih? Itu kan kamu nyatakan jangan dihilangkan itu. Aduh gimana? Itu kalimat itu kan kamu sih tahu GRI 4 itu ada pemasok. Ya. Nah, terus ada alasan kamu nggak cocok dengan perbankan karena ada pemasok itu. Mana kalimat itu? Oh, ditambahkan ya Pak jadi. Baik. Udah tambahkan diapain? Kan di sini sudah ada alasannya. Alasannya mana? Alasan mana? Dalam peralihan yang ini dalam peralihan GRI G1 ke GRI G4 terdapat penambahan indikator dalam aspek kinerja lingkungan dan sosial. Yang kamu kasih tahu itu bukan alasan. Coba ada kalimat sebelumnya yang mengatakan kamu pakai GRI 4 ada nggak? Ada nggak? Alasan kamu pakai GRI 4 ada nggak alasan kenapa? Ada nggak? Alasan pakai GRI versi 31 Pak. Ya kamu pakai GRI 1 nggak pakai GRI 4 ada alasan nggak pakai GRI 4 ada alasan ada nggak? Ada perbankan cocok ada nggak? Oh belum Pak. Kamu kenapa ngomong itu tadi? Tidak nggak ada. Oh karena soalnya saya kira di sini sudah ada penjelasannya kalau ada penambahan. Penjelasan itu tentang apa? Nggak ada di situ. Gimana sih? Terima aja kasus saya itu. Oh iya Pak, baik. Tambah aja kalimat itu menyebabkan dengan adanya pemasok ini maka kamu udah ngomong jelasin tadi. Pemasok ini maka di perbankan cocok karena ada pemasoknya. Kalimat itu nggak ada di situ. Kalau itu yang benar itu. Aduh gimana sih? Oh iya Pak ya. Nanti saya tambahkan Pak. Sekarang tambahin, jangan nanti.
Oh ya. Menambah itu nanti sekarang aja. Gimana sih? Jadi, oleh karena itu sesuai dengan Udah ada kalimat tadi yang saya, kenapa di perbankan nggak bisa G4 karena ada pemasok. Nah itu ada. Karena sehingga kamu menggunakan G4, G3. Atau nggak ada kalimat di penjelasan. Ini tanya lagi ujian, bolak-balik kamu tanya. Gimana sih? ini apa? Seperti ini. Nggak tahu saya, pokoknya isinya itu. Kamu ngerti nggak maksud saya? Ngerti nggak maksud saya? Ngerti nggak? Apa? Ngerti nggak maksud saya? Ngerti nggak? Ngerti, Pak. Apa itu ngerti? Coba apa itu ngertinya? Jadi saya sudah jelaskan di sini dari G4 ada penambahan keberadaan pemasok, jadi tidak cocok di perbankan. Makanya saya harus karena apa? Karena cocok kenapa? Karena ada keberadaan pemasok yang tidak cocok dengan indikator. Tulis ada, tulis nggak itu? Udah Pak. Tulis di mana? Di sini oleh karena itu G4 tidak sesuai dengan indikator untuk penilaian bagi perbankan karena kadang belum tulis lagi. Aduh, parah banget nih. Penambahan indikator. Karena ada kenapa pemasok sedangkan di perbankan tidak ada pemasok gitu ya. Ya, sudah Pak. Tambahkan. Pemasok di perbankan ada juga sebenarnya. Pemasok itu seperti nyuplai pendamping ketiga pemasok juga itu. Dan sahabat itu pemasok itu di perbankan bisa aja sebenarnya. Oh. Tapi kamu kalau pikiranmu kan nggak luas. Ada masalah sebenarnya. Pemasok kan dana ketiga. Kalau pemasok di bank nggak ada. Tapi pemasok itu indikatornya ada di aspek lingkungannya, Pak. Apa lingkungannya, Pak? Jadi kayak jadi ada tambahan pemasok terus tapi di aspek kinerja lingkungannya seperti itu, Pak. Lingkungan seperti apa itu? Saya lupa, coba saya benar. Lagi itu, lagi. Bentar, saya coba bentar. Apa? Ini Pak, kalau di GRI G4 presentasi pemasok baru dan mitra bisnis lainnya yang diperiksa untuk kinerja lingkungan dan tindakan yang diambil. Indikatornya seperti itu, Pak. Jadi saya kira juga lagi nggak bisa baca, gede lagi itu. Nggak bisa baca itu. Terus. Mana tuh? Di GRI G4 ada penambahan presentasi pemasok baru dan mitra bisnis lainnya diperiksa untuk kinerja lingkungan dan tindakan yang diambil. Jadi saya kira mungkin di laporan tahunannya perbankan nggak sampai mengungkap. Udah hilangkan udah. Jadi tetap GRI 31 ya Pak ya. Ini kamu kasih tahu dong, misalnya contohnya dalam itu. Perbedaannya Pak ya. Itu tahu contoh dalam GRI 4 itu ada kata-kata ini sehingga dijelaskan gitu dong. Oh ya Pak. Jangan ini kamu menulis itu bukan untuk dirimu sendiri, untuk orang lain. Iya baik Pak. Iya, dirimu sendiri, usaha kamu bikin judul skripsi, udah gak usah lagi semua, untuk dirimu sendiri ya. Dapat semua. Tulis itu untuk orang lain, bukan untuk diri sendiri. Kalau bisa ngerti alasan kamu detail, bisa ngerti gimana. Harus tahu dong. Jadi contohnya dalam GRI 4 ada kata-kata ini pilihannya tentang ini. Itu udah kasih tahu. Ya, baik Pak. Ini lain diketik, lain dijelaskan. Nggak ada diketikan itu. Kan keblek banget tuh. Ya Pak, baik. Itu pelajaran bagi yang lain juga nih. Jangan yang penting dijelaskan, tapi ditulis nggak ada. Yang pentingnya dijelaskan itu. Kok ditulisnya nggak ada? Ngaco itu. Ya. Ya baik Pak. Nanti saya tinggal. Apa lagi itu? Tuh.
Terus di sini saya juga bilang kalau indikator dari versi G31-nya ini lagi pakai itu ke penelitian sebelumnya. Kembali lagi itu sebelumnya. Sebelumnya tadi. ini GRI Penelitian sebelumnya kembali lagi penelitian belum. sebelumnya. Kalau kau G3 kau pakai itu Penelitian lah. sebelum. Oh iya. Oke, bentar, Lalu Pak. sebelum lagi itu. Sebelum mana tuh? Ini tabelnya, Pak. Untuk tabelnya, penelitian terdahulu dari Yusron, variabelnya independennya ada kepemilikan institusional, ukuran dewan komisaris, komite audit, lalu dependen variabelnya CSR. Hasil penelitiannya menggunakan scoring 78 item dengan hasil kepemilikan institusional, ukuran dewan komisaris, dan komite audit berpengaruh signifikan secara simultan terhadap variabel dependen. Namun secara parsial, hanya dewan komisaris yang berpengaruh positif signifikan. Perbedaan penelitiannya, kalau dalam objek ini menggunakan perusahaan manufaktur dengan scoring CSR 78 item, GCG-nya diproyeksikan dengan 3 variabel, yaitu kepemilikan institusional, ukuran dewan komisaris, dan komite audit. Lalu selanjutnya dari penelitian terdahulu ada dari Untoro, ukuran independennya ukuran dewan komisaris, proporsi dewan komisaris independen, dan ukuran komite audit. Dependen variabelnya CSR, kontrol variabelnya ukuran perusahaan, leverage, dan profitabilitas. Kesimpulannya dalam penelitian ini, ukuran dewan komisaris dan variabel kontrol memiliki pengaruh positif yang signifikan. Sedangkan proporsi komisaris independen, komite audit tidak memiliki pengaruh positif yang signifikan. Sedangkan variabel kontrol untuk leverage dan profitabilitas tidak berpengaruh secara signifikan. Lalu GCG diproyeksikan dengan 3 variabel. Perbedaan penelitian ini, kalau untuk ini GCG diproyeksikan dengan 3 variabel. Indikatornya CSR dengan 60 item, pengungkapannya dengan indikator penelitian. Itu penjelasan masing-masing kok cuma 2 udah selesai kan? Belum, Pak. Oh, yang tadi narasinya. Belum, baru 2-3 udah selesainya. Masuk ke daftar. Daftar itu kan dari penjelasan tuh. Mana tuh? Oh iya. Ini Pak, kamu gimana sih? Ngelabui itu, guys, seperti itu ngelabui namanya itu. Oh, ini. Terus kan tadi itu langsung aja ke daftar ini. Mana sih? Ini narasinya, Pak. Yang tadi sampai Febriana narasinya. Tadi baru 3 mana tuh? Baru sampai 3 berapa? Kamu udah berapa semuanya? Ada berapa? Ada 16, Pak. 16 alinea dong yang bikin tuh. Iya. Aku mau berapa alinea yang bikin bro? Udah 16 tapi ada yang gabung gini jadi saya udah gabung yang bisa-bisa tuh, bisa-bisa. Iya, bisa. Bentar, Pak. Bisa. Aduh, gimana sih? Bisa digabung tuh, apa hubungannya bisa digabung? Saya kira biar paragrafnya nggak banyak, Pak. Kalau nggak banyak kalau bisa bikin skripsi aja. Ya, Pak. Alasan itu nggak tepat tuh. Bilang aja Pak, saya nggak usah bikin skripsi ya, karena sudah tahu, udah nggak skripsi nggak usah. Ya. Nggak, Pak. Kan 14. Nanti kamu itu tuh, nanti minggu depan kamu bawa lagi guys ya. Udah ada. Tuh daftar mana? Daftarnya. Ini daftarnya, Pak. Tabelnya. Nah, tabel ini, dengar dulu. Tabel ini, aduh, kok gerak-gerak terus tabelnya mana digerak? Ini, Pak. Stop. Nah, ini nama peneliti. Nama peneliti itu nggak usah pakai gelar segala, kok ada gelar segala. Oh iya, Pak. Singkat aja, Iza kira gelar jangan dikasih. Udah hasil penelitian deh. Ya, Pak. Kamu kasih langsung aja kasih tahu, jangan jelaskan lagi CSM menggunakan seperti ngapain kasih tahu itu? Kok sudah ada penjelasannya? Iya di atas, Pak. Nah, ngapain kasih tahu langsung 7 poin aja? Hasilnya apa? Hasilnya kepemilikan institusional, ukuran dewan komisaris berpengaruh signifikan. Oh, langsung ya, Pak. Oke.
secara simultan terhadap variabel dependen. Signifikan kasih tahu signifikan positif atau negatif, kasih tahu dong itu. Ya Pak, nih. Signifikan negatif. Namun ini Pak, secara parsial hanya ukuran Dewan Nggak Komisaris ada yang pakai istilah parsial itu, langsung bilang aja variabel A pengaruh signifikan positif terhadap B, itu aja langsung. berarti hanya Dewan Komisaris yang berpengaruh. Dengar dulu, kamu nggak ngerti maksud saya, nggak ngerti. Itu hapus semua dah, hapus semua, hapus semua. Itu hapus semua. Itu kolom itu hapus semua. Ya. Hapus semua. Hapus semua itu. Ini berlaku untuk yang lain juga nih, bukan untuk dia aja nih. Tabel tuh nggak ada penjelasan, dia betulin. Kok sudah ada penjelasan yang rinci itu. Dah. Ini pada problem apa? Corporate social responsibility. Ini pada apa? Kepemilikan institusional ke dewan. Cuma 3 itu, cuma 3 itu. Iya, dari jurnal. Ada lagi lain, nggak ada lagi. Enggak. Benar 3 itu. Kontrol nggak ada, kontrol nggak ada. Nggak ada Pak kalau ada yang jurnal ini. Cuma 3 itu aja. Iya. Benar. Pak. Nah, sekarang kepemilikan institusional berpengaruh dengan kepada CSR apa? Tulis tidak berpengaruh Pak, tidak signifikan. Tulis itu. Tulis. Kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap CSR, titik. CSR disclosure, titik. Itu ukurannya ukuran 10 aja, 10 ukuran ada 10 aja semuanya. Oh, tabel 10 ya, Pak? 10 aja semuanya dari mulai judul sampai semua 10 aja. Sudah, Pak. Titik. Berikutnya apa? Ukuran Dewan Komisaris. Apa? Signifikan positif. Tulis. Signifikan positif negatif. Nah, terhadap positif, Pak. Terhadap, oi. Terhadap, oi. Ya, Pak, terhadap. Terhadap. Nah, berikutnya apa lagi? Komite audit. Tulis. Komite audit. Tidak berpengaruh. Titik. Nah, di perbedaan penelitian dihapus. Kalau itu dihapus semua itu. Perbedaan penelitian dihapus semua itu. Perbedaan penelitiannya apa di sini? 1. Beda sama kamu apa bedanya? Objek penelitiannya, Pak. Tulis. 1 objek penelitian. Satu objek penelitian, oi. 1 titik objek penelitian. Kedua apa? Objek penelitian. Periodenya, Pak. Tulis. Kedua. Periode penelitian. 3 apa? Indikator pengukuran CSR. Indikator apa itu? Kamu CSR juga ya? Iya, Pak. Tapi kalau dia pakai yang GRI. Tulis itu. Menggunakan G4, kamu G3 itu aja. G3 Kak. G4 atau G3 dipakai? Saya GRI G31, dia GRI G3, Pak. Ya udah. Kamu sebut pakai apa? G31 tadi, Pak. Tulis. Oh, tulis yang pengukuran saya, Pak. Tulis. Penting tulis tuh. Yang keempat apa? Udah, Pak. Itu doang. Udah. Kamu tadi mana kamu tulisnya? Contoh kamu apa? Kalau karuan. Ini, aja, Pak. Itu poin aja. Udah ngerti kamu? Udah ngerti? Udah ngerti, Pak. Nanti. Nah, udah ngerti, tidak bisa lagi dibikin.
Contoh nomor 1 itu. Aku rubah semuanya ya. Iya, nanti saya ikutin yang atas, Pak, sisanya. Ini udah kurang berapa? 10 tadi. Kurang tulisan baru 10. Kenapa, Pak? Kurang tulisan ada 10 ya. Indonesia yang Kurang tulisannya 10 atau 10. 10 ya? Iya, ukuran tulisannya 10. Indonesia sih. Aduh, suaranya. Ya. 10 masih gede itu. 9 aja tuh. Segini 9, Pak. Ya, udah. Itu diatur lah. Jangan sampai kiri kanan dulu sama dengan ukuran di atas tuh. Iya, Pak. Tabelnya. Di tabel tuh ada unsur sendinya juga. Kindar juga ada. Kiri kanan tuh samain tuh. Ya, Pak. Nama tabel mungkin atasnya nama tabelnya apa? Ini gini. Dia tulisan kamu tulis dari mana mulai nulis tuh? Di atas coba lihat, di atas. Ini, Pak. Oh, jadi atas. Ini. Kamu di mana nulis tuh? Di mana nulis tuh? Coba lihat tuh. Kiri Ini. kanannya gimana? Kiri kanan coba ukurannya. Ukuran kiri Kiri kanan kanan. coba. Tabel sejajar itu juga, tabelnya sejajar itu juga. Oh, sabangnya. Oh, udah sejajar, Pak, nih. Bentar. Sejajar mana? Aduh. Apa sejajar, Pak? Sejajar. Oh iya, belum. Yes. Coba judul tabel apa? Kasih tabel perlu ke judul nggak? Di bawah judulnya, Pak, saya. Tabel. Aturannya di mana tuh? Kau dapat aturan di mana tuh? Tabel itu judul di bawah. Oh, Baca ini saya. buku panduan nggak? Baca buku panduan nggak? Iya, Pak. Di sini. Saya taruh atas. Buka buku panduan coba. Buku panduan buka. Itu salah satu jurnalmu, coba buka. Salah satu jurnalmu coba buka. Salah satu jurnal. Buka. Salah satu jurnal. Oh ya. Buka salah satu jurnal kamu. Buka salah satu jurnalnya. Ini tutup dulu nih. Tutup dulu itu. Ada tabel nggak sih? Coba ada tabel nggak sih? Coba ada tabel nggak sih? Ini, Pak. Paling tabel Judul metode di mana? Judul di mana? Kalau judul di di mana? atas, Pak. Ada di bawah nggak contoh? Ada di bawah. Cari ada nggak contoh di bawah? Coba cari. Enggak. Coba cari sekarang. Ada nggak contoh di bawah? Enggak ada, Pak. Paling sumbernya. Data yang jawab. Kenapa kamu bawa di bawah? Ya, Pak. Maaf, Pak. Kenapa bawa di bawah? Yakin kamu di bawah itu? Kenapa? Soalnya biasanya kayak kira saya sumber yang data yang diolah nih bareng sama judulnya, Pak. Oh, buku panduan, buka buku panduan. Buku panduan skripsi buka. Buku panduan skripsi. Oh, mana? Bentar. Oh, mana ya? Oh, nggak di laptop saya, Pak, di Google Drive. Buka juga Google Drive-nya. Bentar, saya stop share dulu. Nggak. Terus suruh download.
Aku nggak baca kamu deskripsi nggak baca. Suka kamunya bikin. Ini dia. Ini apa? Contoh tabel. Tabel penelitian. Ada. Tabel operasional, bentar. Itu ada contoh itu di panduan skripsi. Ada. Ada Pak, ada. Nah, di mana bilang tuh? Tabel di bawah di atas. Di Tabel. Ada juga kan bikin tabel personal. Coba tabel personal mana tadi? Tabel personal di mana? Contoh tabel mana itu? Bentar. Iya benar Pak, saya cari. Ini udah dapat kamu kok dirubah lagi. Nah, nih, coba nih. Nah, ini tabel personal variable. Nah, Ya Pak, berarti di atas. itu ya. Ya Pak. Sudah ada semua jadi di buku panduan skripsi yang bikin tuh. Mau Iya, tahu Pak. saya tuh. Dulu besok dirubah, nggak tahu lagi sih. Kamu baca, kalian tuh nggak baca. Tuh, kasih judulnya apa? Kasih judulnya. Pak. Lu. Tabel. Tabel berapa tuh? Tabel 2, Pak. Tabel. Satu mana tuh? Satu udah ada. Satu tadi tabel yang indikator GRI. Dari di bab satu ada tabel nggak? Enggak, Pak, enggak ada. Nggak ada bab satu. Enggak ada. Nah, terus apa lagi tuh? Nanti rubah ya. Nanti iya Pak. Saya revisi lagi ya Pak bentuknya. Terus selanjutnya ini kerangka penelitian. Terus pengembangan hipotesis. Pengembangan hipotesis, jadi saya jelasin lagi Dewan Komisaris merupakan inti dari GCG untuk menjamin pelaksanaan strategi perusahaan, mengawasi manajemen, dan mengelola perusahaan. Lalu jumlah Dewan Komisaris semakin besar akan mudah mengendalikan dan memonitoring manajemen, terutama dalam pengungkapan tanggung jawab sosial. Menurut Subiantoro dan Mildawati, oleh karena itu pengaruh yang tinggi dari Dewan Komisaris terhadap pengungkapan CSR, maka semakin besar Dewan Komisaris, maka semakin banyak pengungkapan CSR-nya. Sejalan dengan penelitian Yusran, bahwa ukuran Dewan Komisaris memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap CSR di klosur, yang semakin efisien dan efektif dalam menjalankan tugas serta semakin luas pengungkapan CSR-nya. Begitu pula dalam penelitian Untoro yang menunjukkan pengaruh positif pada luas pengungkapan CSR. Berbeda dengan penelitian Pamungkas yang menyatakan tidak ada pengaruh atas ukuran Dewan Komisaris. Ini itu yang apa hipotesisnya?
Iya, Pak. Perusahaan memiliki Terus kecenderungan nama-nama pamungkas itu ada nggak di dalam penelitian sebelumnya? ada, Pak. Semua yang Ada ya? ini ada semua. Ya, Saya oke deh. Terus, yang menyatakan tidak ada pengaruh atas ukuran Dewan Komisaris. Begitu juga Tasya et al. Maka hipotesisnya ukuran Dewan Komisaris berpengaruh positif terhadap pengungkapan CSR. Lalu yang kedua, pengaruh komite audit. Keberadaan komite audit disusun dari Dewan Komisaris untuk meringankan Dewan Komisaris dalam mengawasi perusahaan. Komite audit yang efektif dapat menjadi indikator untuk menentukan keputusan manajer dalam pertanggungjawaban sosial. Menurut Rifandi, semakin banyak jumlah komite audit, maka semakin besar pengungkapan tanggung jawab sosial. Karena anggota audit dapat mudah melakukan evaluasi dan pengontrolan kinerja perusahaan. Sesuai dengan penelitian Panjaitan dan Andayani, yang menjelaskan bahwa komite audit memiliki pengaruh positif terhadap pengungkapan CSR yang sejalan dengan penelitian Febriana yang menunjukkan hasil yang serupa. Berbeda dengan penelitian Soniawati yang tidak berpengaruh terhadap CSR dan juga dalam penelitian Untoro. Maka hipotesisnya yaitu ukuran komite audit berpengaruh positif terhadap pengungkapan CSR. Lalu ada pengaruh Dewan Direksi. Dewan Direksi memiliki fungsi penting dalam suatu perusahaan yang dimiliki untuk jangka pendek maupun jangka panjang. Perusahaan yang lebih besar biasanya memiliki sumber daya yang banyak sehingga Dewan Direksi memiliki dampak yang besar pada pengungkapan. Oleh karena itu, semakin besar jumlah anggota Dewan Direksi dalam perusahaan diyakini membantu manajemen perusahaan dalam mengambil keputusan strategis, salah satunya pengungkapan laporan tanggung jawab sosial. Lalu berdasarkan penelitian dari Asri et al. Bahwa ukuran direksi atau board size diukur dengan jumlah dewan direksi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap CSR disclosure yang menandakan bahwa jumlah dewan direksi menciptakan kinerja perusahaan yang efektif dan efisien yang sesuai dengan penelitian Zaid. Berbeda dengan penelitian dari Sifakran dan Susilowati menunjukkan bahwa ukuran dewan direksi tidak memiliki pengaruh pada pengungkapan CSR. Maka berdasarkan penjelasan di atas, hipotesis yang ditujukan ukuran dewan direksi berpengaruh positif terhadap pengungkapan CSR. Lalu terakhir ada pengaruh kepemilikan institusional. oke. Bab 2-3 udah? Belum, Pak. Baru bab 3 lagi ya, bab 3 besok ya? Iya, Pak. Bab 3 sama revisi yang tadi ya, Pak. Terima kasih ya, Pak. Revisi jangan itu ya, jangan nyeleneh ya. Oh iya, Pak. Susul revisi aja, jangan nyeleneh kemana-mana. Iya, Pak. Baik. Sesuai Bapak tadi. Terima kasih ya, Pak. Buku 3 lihat buku panduan ya. Iya, Pak. Iya. Oke. Terima kasih ya, Pak. Oke, berikutnya. Sesama berikut siapa lagi? Siapa lagi berikutnya? Saya, Pak. Siapa? Si Melati. Siapa? Melati nggak buka video nih. Gimana, Pak? Video mau dibuka Ini, Pak, saya pakai 2 device, Pak. Oke, 2 device. Oh ya udah, silakan. Iya, Pak. Sebentar ya, Pak. Ya. Di situ mana ada si yang laki-laki, siapa? Si Azhar mana? Kurang tahu, Pak, saya. Menikah dia, Bon. Married. Kemana si Azharnya? Mau pulang puasa, sebelum puasa udah menikah deh. Takut nanti keburu itu puasa. Puasa harus susah nikah. Udah Melati, ini 1, 2, 3, 4, 5. Yang datang berapa orang? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti 2 lagi yang datang siapa itu? Si Azhar, 1 lagi siapa? Hairunisa, Pak. Hairunisa yang mana tuh? Yang pakai kerudung juga, Pak. Yang bahas green accounting, Pak. Oh, green accounting ya. Kenapa nggak datang di hari ini? Kurang tahu, Pak. Kurang tahu juga, Pak. Ya, oke. Udah terus si Melati. Iya, Melati Pak. Sukma ini, kamu dulu lagu tuh apa Melati Sukma? Ini S-nya gede tuh tulisan Sparta, S-nya gede. Oh iya, Pak. S-nya gede itu. Ini saya udah masukin jurnal-jurnal Bapak, Pak. Makasih ya, Pak. Ya. Apa lagi tuh? Kamu bab 2 sampai di mana supervisi kemarin? Saya ini yang revisi Sempro, Pak. Oh, ini Sempro nih? Iya, Pak. Oh, kamu bukan bimbingan sama saya, bukan? Bukan, Pak. Saya dosen pengujinya Bapak. Oh, berarti ini yang bimbingan saya banyak yang datang nih.
Yang datang siapa? Bimbingan saya siapa aja bimbingan bimbingan saya siapa? Tania, Amelia, siapa lagi? Si Nilu. Terus si apa tadi yang ini siapa lagi tuh? Aduh. Haironisa, Azra, terus Enggak siapa yang lagi? Adi sekarang. Safira. Oh, sebentar. Si Safira, Lilu, Melati enggak. Lilu, Amelia, cuma 4 datang ya. Iya, Pak. 4 lagi gimana tuh? Lagi si Azhar, siapa lagi banyak datang. Siapa lagi yang datang? Kenapa itu? Safira juga enggak, Pak. Safira, siapa lagi tuh? Lu nggak datang Haironisa. kenapa? Kemana dia tuh? Haironisa. Kamu kalau pokoknya datangnya tiap minggu ya. Siapa lagi tuh yang datang tuh? Sama Devi, Pak. Nanti nggak selesai skripsinya. Iya, Pak. Ya, datang terus. Walaupun nggak jawab apa-apa, datang aja ya. Pak, saya belum selesai. Paling tidak kamu kasih tahu saya belum sekerjakan Pak. Ada ngomong itu aja saya itu. Terus datang ya. Baik, Pak. Jangan si Sukma, mana Sukma? Iya, Pak. Sukma kapan kamu uji kapan Sukma? Januari, Pak. Bimbing siapa bimbingnya? Halo? Boleh sih, Pak. Berarti kamu extend dong ya? Berarti? Boleh. Iya, Pak. Oh, extend sayang juga itu. Iya, Pak. Kemarin saya sempat sakit, Pak. Sakit apa? Kayaknya ini, Pak, ngedrop jadi 2 minggu. 2 Kenapa minggu tuh? kan demam. Lagi ke Semarang kamu. Enggak, Pak. Emang lagi sakit, Pak. Sakit apa tuh? Sakit COVID. Iya, Kak. Pak, kayaknya gejala COVID sih, Pak. Soalnya demamnya hampir 2 mingguan. Oh iya, demam. Udah, sekarang udah nggak apa-apa, nggak masalah. Nggak apa-apa sekarang. Alhamdulillah udah enggak, Pak, mendingan. Cepat ujiannya, lama sekali tuh. Aduh, mahasiswa saya udah lulus semua tuh yang bimbing yang Iya, kemarin Pak. 11 orang lulus semua. Iya, Pak. 11 orang dapat A semua tuh. Iya, Jangan Pak. lama-lama ya, jangan lama. Rugi kamu lama di BES. Tambah lagi di semester. Baik, Semester berapa Pak. biayanya? Semester berapa biayanya? BSPP-nya berapa? 6 juta? Iya, Pak. 6 juta? Oh, bisa di 6 juta bisa beliin sepatu bedak, lipstick, segala macam tuh. Iya, Pak. Kemarin karena saya sakit itu, Pak, jadi saya nggak sanggup. Sakitnya cuma 2 minggu. Masa Iya, nggak Pak. sakit? Nggak sakit cuma 2 minggu. Dia sakit pun 4 bulan. Iya. Itu cuma 2 minggu kan. Kemarin kan Januari ya, Pak, ya, yang sempronya. Habis itu saya kejar Februarinya, Pak. Karena Januari sempronya juga itu udah tanggal belasan Kalau kan, sempro Pak. udah telat tuh. Harusnya sempro itu bulan September harusnya. September. Iya, Pak. Oktober akhir. Iya, Pak. November, Desember sudah bikin 4. Itu terlambat Januari itu. Nggak keburu lah. Iya, Pak. Makanya ini saya kejar lagi, Pak. Kejar aja. Yang kamu kejar siapa? Apa, Pak? Yang kamu kejar itu siapa? Skripsinya, Pak. Nah, skripsi kamu kejar. Kalau dia nggak lari juga. Kalau lari juga kamu nggak keburu itu. Iya, Kamu kejar Pak. skripsi Doanya, lari Pak. juga. Nggak dapat apa skripsinya. Ya. Iya, Pak. Dan sekarang yang seperbaiki malah tambah referensi udah apalagi itu. Kemarin revisi dari Bapak kan nambahin pakai jurnal Bapak. Ya udah, ini udah. Iya, Terus? sama yang board size-nya udah saya hapus, Pak. Saya hapus ya. Udah dihapus. Kenapa sudah hapus? Kenapa sudah hapus itu? Lupa saya. Karena kan masih kurang jelas gitu, Pak. Jadi si indikator board size ini variabelnya terus juga jurnal acuan dari board size itu nggak banyak, Pak, untuk dipelajari. Jadi saran dari Bapak kan kemarin lebih baik dihapuskan aja board size-nya. Satu lagi siapa nguji? Satu lagi siapa? Pak Dik, Pak. Oh, Pak Dik nggak ada nanya kan? Iya, Pak. Pak Dik cuman nggak ada tambahan. Nggak ada tambahannya. Terus apa lagi saya berubah? Apa lagi? Terus kemarin dari Bapak itu penjelasan tentang GCG-nya kurang banyak, jadi ini saya udah tambahin lagi, Pak. Bagus tuh ya. Mm-mm. Terus apa lagi? Terus juga Bapak minta saya untuk
nambahin komponen-komponen kayak sejarah sama pengukuran Oh iya. GCG-nya Ya bagaimana. udah tambah udah. Udah ditambah, Udah. Pak. Ya bagus, Mm-mm. bagus. Apa lagi? Ini udah saya tambah. Jadi Apa lagi? lebih banyak. Terus juga untuk penomorannya di bab 2, Bapak Oh iya minta benar, saya nomornya bisa perbaiki. ditertibkan ya. Udah pas Iya, Pak. sudah. Udah saya ini, Apa Pak. lagi? Apa lagi? Terus juga Bapak minta tambahin keterangan di bagian regresinya Pak, uji. Oh iya benar-benar mana tuh mana? Regresi itu maksudnya untuk apa nih, untuk apa ya? Iya Pak. Regresi model apa? Ada 2 regresi, 2 model. Iya Pak. Nah itu jelaskan. Kamu Terus langsung persamaan aja, bingung saya persamaan apa maksudnya. Nah, apa lagi tuh? iya Pak. Yang Terus mana sih penjelasan regresi mana tuh? ada Pak. Bentar. Mana penjelasan? Bab 3 kan itu? Iya Pak. Nah ini udah ini Pak, formatnya juga udah saya benerin. Udah bagus ketika itu bagus nih. Aku sudah buat skripsi. Kamu baca buat skripsi udah baca udah? Udah Pak. Udah bagus nih. Di tabel itu satu spasi aja ketika dalam tabel itu. Iya Pak. Dalam tabel itu satu spasi ketika dalam tabel itu satu spasi. Nah, itu, satu spasi aja. Cuma satu spasi. Yang 2 spasi jelek banget tuh. Oh ya baik Pak. Bentar Pak ya. Nah, itu nanti tulisan bisa pakai ukuran tulisan 10, 11 boleh. Nggak perlu 12. Kalau nggak cukup, ruangnya pakai ukuran 10, ukuran 8, ukuran 9, boleh aja nggak apa-apa tabel. Berarti disesuaikan ya Pak ya kalau tabel. Disesuaikan supaya nggak melebar kemana-mana itu, jelek banget tuh. Baik Pak. Masih judul tabelnya, ya. Apalagi itu, coba. Mana penjelasan tadi mana? Penjelasan regresi mana? Iya, ini di bawah Pak. Jadinya saya juga menambahkan pakai logit Pak, seperti yang Bapak bilang kemarin. Karena kan saya ada yang beberapa variabel menggunakan dummy, jadi saya tambahin pakai logit. Banyak banget saya berisi ya, udah lupa sih itu. Tapi ada catatan saya sih. Iya Terus Pak. mana itu persamaan itu, penjelasan persamaan? Ini kan saya karena pakai logit, jadi diganti koefisien determinasi. Bukan yang penjelasan dari regresi. Ini yang iya Pak, ini yang pengaruh parsial uji T. T-nya T kecil, jangan T besar Oh baik Pak. Nggak ada T besar, itu ketawa orang lihat nanti itu, T kecil. Baik Pak. Kayak gitu. Mana tuh yang? Terus ini yang uji F. Bukan yang persamaan regresi kamu jelaskan itu yang mana? Mana? Sama itu maksudnya apa? Usah dicari lah, ada bab 3 tuh, bab 3. Nah ini Pak. Kemarin Bapak minta saya Tapi jelaskan. bukan data analisis. Itu analisis pakai apa? Persamaannya mana? Persamaannya mana? Ini Pak. Mana? Regresi, terus. Pelan. Terus. Pelan. Nah, terus. Ini ya. Iya. Udah. Nah, daftar pustaka kamu juga daftar pustakanya. Gimana Pak? Daftar pustakanya dia, daftar pustakanya. Daftar pustaka. Iya Pak, ini Pak. Satu spasi. Kamu ngeliat buku panduan sih. Satu spasi semua. Baik Pak. Rubah sekarang. Berarti yang, iya Pak. Berarti yang tabel juga ya Pak ya? Iya. Satu spasi. Baik Pak. Satu langsung di ke bawah aja semua. Iya Pak, ini laptop saya yang ini berapa laptopnya? agak nakal laptopnya. Dua device pakai HP juga Pak. Biasanya saya pinjam laptop kakak saya Pak.
kalau buat ngeditnya. Saya boleh nanti sekalian ya Pak ya, ini editnya. Udah ya. Saya tandain dulu ya Pak ya. Itu ini belum sejajar tuh. Garis belum sejajar. Iya Pak. Yang punya saya coba lihat yang Sparta itu mana? Sparta itu mana tuh? Baik Pak. Coba lihat yang Sparta. Itu urutan nggak usah abjad tuh, masih urutannya yang masih ngaco. Ada Data Pusaka Sparta, Data Pusaka nama satu lagi. Masih Data Pusaka Mbak. Baik Pak. Data Pusaka bawah aja tuh. Kenapa cari lebih lama tuh? Tuh. Masih urutan nggak usah abjad tuh. Oh iya Pak. Mana Sparta kamu tulis sama itu? Ada nggak? Belum ada Pak. Tulis nggak? Berarti kamu nggak pakai Mendeley itu? Pakai Mendeley lah. Iya Pak. Pakai Mendeley, kalau Mendeley itu supaya mahasiswa itu punya kopian jurnalnya. Kalau bisa kopi jurnal nggak bisa masuk Mendeley. Baik Pak. Tujuan Mendeley itu lah supaya mahasiswa itu ada kopian jurnalnya. Itu punya kopinya. Jadi masuknya Mendeley. Pada kopi nggak bisa masuk Mendeley. Ya, pakai Mendeley. Baik, Pak. Pakai Mendeley. Ya, pakai Mendeley. Iya Pak. Nah. Oke ya, itu spasi itu ya, udah. Kalau selesai kamu kirim ke email saya, nanti saya tangani. Kalau saya cek lagi udah oke, saya tangani ya. Halo? Jangan di mute dulu, jangan di mute dulu. Iya Pak. Berisik Pak. Jadi mute, dia lagi berisik-berisik di mana? Kamu di kandang sapi di mana? Di rumah Pak. Di rumah. Iya. Udah ya? Baik Pak. Udah, nanti kirim ke email. Kirim ke Baik. email terus saya cek lagi kalau udah kebukresi belum saya tangani ya. Udah, usah konsultasi Zoom lagi nanti pas habis sidang aja izin konsultasi Zoom sama saya. Baik Pak. Habis sidang aja nanti. Cepat sidangnya udah selesai, Pak udah selesai, Pak 4. Udah Pak, udah bab 4-nya udah selesai, tinggal. Udah cepat ujiannya. Gimana Pak? Cepat ujiannya, jangan lama-lama. Baik. Ya Pak. Nanti Makasih kalau ya lama Pak. mungkin menghambat kamu menikah lagi. Tapi kan kamu cepat nikah. Ini cepat nikah. Ya. Nggak, Pak. Apa? Tania dulu aja Pak yang nikah Pak. Nikah kata Tania nunggu kamu. Ya. Itu tungguan itu. Tania mau nikah tadi. Enggak, Ya. Pak. Lulus dulu, Pak. Cari kerja. Lulus dulu. Ya. Pak. Sini lu udah mau nikah, sini lu udah mau nikah. Si Amelia udah siap-siap. Ya. Udah si Melati, udah Melati Sukma. Iya baik Pak. Makasih banyak ya Pak. Ya nanti bimbingan Zoom setelah sidang skripsi aja ya. Baik Pak. Siap Pak. Setelah itu kalau selama bimbingan 4 yang sama saya sama Mbak Dina aja. Ya. Baik Pak. Ya. Oke. Terima kasih Pak. Ada lagi mau tanyakan nggak Melati? Sejauh ini belum ada sih Pak. Udah cukup Jadi masuk. dekatnya ada kamu tanyakan, sejauh nggak ada, sedekat ada. Oke, berikut siapa lagi? Makasih Pak. Saya, Pak. Oke, silakan. Siapa tadi itu? Tania, Pak. Tania, silakan. Izin share screen ya, Pak. Ya. Apakah sudah terlihat, Pak? Belum. Di zoom lagi. Bab 4, bab 3 udah aku buka resi udah. Bab 2 ada kursi. Bab 2 udah, Pak. Kemarin disuruh lanjut bab 3. Udah bab 3. Nah, ini tadi mana tuh yang tadi bimbingan saya yang pergi tadi itu bab 3 pakai buku pandu hilang langsung deh. Oh, kakaknya siapa ya namanya? Ya itu anak sore itu. Enggak ada deh. Langsung pulang. Kayaknya udah nggak ada, Pak. Enggak ada di dunia maksudnya. Udah pergi aja. Udah, silakan. Nah, ini Pak bab 3 saya. Yang pertama itu ada objek penelitian. Di mana objek penelitian yang digunakan itu adalah bank umum konvensional yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Dengan rentang tahun 2017 sampai tahun 2021. Lalu ada desain penelitian. Desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah desain penelitian kausalitas, yang dimana berarti penelitian yang berguna untuk meneliti adanya hubungan sebab akibat
antar variabel yang sejalan dengan tujuan dilakukannya penelitian untuk melihat pengaruh risiko kredit, likuiditas, serta kecukupan modal terhadap kinerja keuangan perbankan sebelum dan pada masa pandemi COVID. Lalu ada metode pengumpulan sampel. Di sini kriteria yang digunakan adalah yang pertama itu bank umum konvensional pada tahun 2017 sampai 2021. Lalu perbankan yang mengeluarkan laporan keuangan selama periode penelitian. Lalu yang ketiga, perbankan yang memiliki data lengkap sehubungan dengan variabel-variabel yang akan digunakan dalam penelitian. Lalu jenis data yang digunakan adalah data sekunder, di mana data sekunder dalam penelitian ini adalah laporan keuangan bank tahun 2017 sampai tahun 2021, yang diambil langsung dari website Bursa Efek Indonesia, yaitu www.idx.ac.id. Lalu ada teknik pengumpulan data. Di sini ada dua teknik pengumpulan data. Yang pertama, penelitian kepustakaan atau library research. Lalu yang kedua ada metode dokumentasi. Lalu ada variabel dan operasional variabel. Di dalam penelitian ini menggunakan dua variabel, yaitu variabel independen yang merupakan variabel bebas, lalu ada variabel dependen sebagai variabel terikat. Serta terdapat variabel kontrol dalam penelitian ini sebagai variabel pendukung. Lalu ada operasional variabel. Di sini dalam penelitian ini, variabel dependen yang akan digunakan adalah kinerja keuangan perbankan yang diproksikan dengan return on asset atau ROA. Rumus ROA adalah sebagai berikut, menurut Brigham dan Houston 2006, yaitu laba bersih yang tersedia bagi pemegang saham dibagi total aktiva dikali 100%. Lalu untuk risiko kredit, diproksikan dengan NPL dengan rumus sebagai berikut, kredit bermasalah dibagi total kredit dikali 100%. Lalu untuk risiko likuiditas, diproksikan dengan loan to deposit ratio dengan rumus sebagai berikut. Total kredit dibagi total dana pihak ketiga dikali 100%. Lalu untuk kecukupan modal, diproksikan dengan capital adequacy ratio atau CAR dengan rumus modal inti plus modal pelengkap dibagi ATMR dikali 100%. Lalu untuk pandemi COVID-nya, diukur dengan variabel dummy dengan nilai 1 untuk menunjukkan pada masa pandemi dan nilai 0 untuk menunjukkan sebelum adanya pandemi. Lalu untuk variabel kontrolnya, dalam penelitian ini digunakan adalah ukuran perusahaan atau bank size dengan rumus sebagai berikut. Size sama dengan loan total aset. Nah, penjelasan di atas itu dapat disimpulkan melalui tabel 3.1 sebagai berikut. Ini tabel operasional variabelnya, Pak. Nah, lalu lanjut ke teknik pengolahan dan analisis data. Yang pertama itu pakai analisis statistik deskriptif. Lalu yang kedua itu ada uji regresi linear berganda, di mana model regresi yang pertama sebagai berikut. Lalu regresi pertama itu digunakan pada periode 2017 sampai 2019, di mana model regresi itu tidak terkait dengan pandemi COVID. Lalu untuk model regresi yang kedua adalah sebagai berikut, di mana model regresi kedua ini digunakan untuk menguji hipotesis 1, hipotesis 2, hipotesis 3, dan hipotesis 4 berkaitan dengan pandemi COVID periode 2020 sampai 2021. Lalu ada uji koefisien determinasi atau R2. Lalu ada analisis regresi data panel, yang dibagi ada uji Chow, ada uji Hausman, sama uji Lagrange multiplier. Lalu ada uji asumsi klasik, di mana ada juga uji normalitas, uji multikolinearitas, dan juga uji heteroskedastisitas. Ada juga autokorelasi. Lalu untuk teknik pengujian hipotesisnya menggunakan uji signifikansi simultan atau uji F, dan juga uji signifikansi parsial atau uji T. Udah selesai, Pak. Ya. Bersama regresi tadi. Oh ya, bisa, Pak. Yang ini Pak, model regresi pertama ini Ya. sebelum pandemi. Yang ini regresi kedua. Model pertama kedua apa? Yang pertama itu sebelum adanya pandemi, kalau yang kedua berkaitan dengan pandemi COVID Pak, tahun 2020 sampai 2021. Udah pustaka. Daftar pustaka. Jadi kamu jelaskan model 1 itu untuk apa, model 2 untuk apa? Ada penjelasan itu nggak? Ada Pak, nih. Mana? Ini yang regresi kedua, itu yang regresi pertamanya ini.
model regresi yang tidak terkait dengan pandemi COVID. Oh, iya, iya. Dr. Pusaka mana? Dr. Pusaka. Bentar Pak, kelewatan. Ini Pak. Dr. Pusakanya tulisannya Temni-Romans juga diganti tuh. Udah. Oh iya deh Pak, Temni-Roman. belum. Ya belum apa. Itu sama kiri kanan sama artinya. Iya Pak, bentar. Di sebelah kanan tuh, itu masih belum Temni-Roman, udah. Udah nih Pak. Punya saya mana punya saya? Punya Bapak. Bentar Pak, di bawah. Nih Pak, ada 2. Coba Pak. Oh, itu pelan-pelan. Udah. Kamu ujian sempro aja ya, sempro. Ya. Pak, maaf saya mau nanya Pak, kalau judul saya ini pakai uji, bentar Pak, hilang. UJT aja, nggak mau apa UJF. Uji F-nya berarti nggak usah ya Pak? Nggak usah, UJT aja kamu UJT. Oh ya, berarti tapi tetap dijelasin di sini atau nggak usah Pak? UJT nggak apa-apa, tapi kasih tahu penjelasan dalam uji penelitiannya hanya menggunakan UJT saja gitu ya. Oh iya. Tahu penjelasannya, ya. Baik Pak. Oke, ada lagi yang mau tanyain? Udah Pak itu. Dokter Sempro aja ya. Ya. Oke, berikut siapa lagi itu? Terima kasih banyak Pak. Amelia, besok kamu bab 3 belum selesai ya, Amelia? Iya Pak, siap. Sudah Dokter Sempro. Siapa lagi itu? Si Safira. Ya Pak. Ya, silakan Safira. Ya Pak, saya share screen dulu Pak. Jangan nangis ya. Enggak Pak. Enggak kok Pak. Ini Pak. Jadi kemarin saya bab 2-nya baru sampai. Zoom. Sebentar Pak. Di Zoom lagi. Saya naikin dulu Pak. Nah, sampai sini. Sampai penelitian terdahulu Pak saya. Iya. Oke, udah Pak. Udah kelihatan Pak? Udah. Kamu udah itu masing-masing. Udah diterangin Sampel berapa? Itu masing-masing. sampelnya, objeknya ada. Itu coba terus. Udah. Coba. Iya. Ini Pak. Coba. Sudah di Mendeley juga Pak saya. Udah. Lihat, terus coba. Terus. Saya kasih tahu variabel ini. Tabelnya? Tabel di bawah Pak. Ini Pak. Berawal dari sini. Jadi pertama dari jurnal acuan saya dari Priswita sama Takwa ini, CG-nya itu ada kepemilikan manajerial dan komisaris. Udah singkat ya. Ini saya nulis nama peneliti, variabelnya, hasil penelitian sama perbedaan dengan penelitiannya Pak. Itu coba. Ada 15 jurnal Pak, 8 Indo, 7 internasional. Dipakai internasional. Dipakai untuk uji hipotesis ya? Kenapa Pak? Dipakai untuk uji hipotesis ya? Hipotesis, iya Pak. Uji hipotesis ada muncul nama-nama Pak, tapi internasionalnya saya kan kemarin Bapak saraninnya kasih yang Asia Tenggara ya, yang kayak Malaysia, Indonesia, ada ya? Filipina. Nah, itu yang Asia Tenggara susah banget Pak, nggak ada. Nggak apa-apa, penting seluruh dunia lah, nggak apa-apa. Jadi saya dapatnya dari Malaysia, Indonesia, Nigeria, sama Italia. Iya nggak apa. Kalau mau dapat itu harus pakai jurnal itu ternama bayar. Ada sih semua. Ya, tapi kalau kita nggak bayar bisa susah dapat. Nggak apa-apa ya. Bab 3 nah berarti. Hipotesis. Hipotesis di bawah Pak. Pak, tapi nggak apa-apa ya Pak. Jurnal internasional tapi bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia dari Indonesia. Nggak apa. Inggris bahasa Inggris berapa apa jurnalnya? Bahasa Inggris Pak. Iya. Kalau pemikiran. Terus halo, Pak. Hipotesis mana? Hipotesis. Ini Pak. Hipotesisnya ada pertama dari Dewan Direksi. Itu jangan pakai Y lagi. Komisaris singkatannya apa? Pakai itu. Oh, yang mana Pak? Simbol YX itu jangan dipakai kan kamu Dewan Direksi simbolnya apa? Oh, iya Pak. Sorry Pak, maaf Pak. Simbol ininya ya Pak. 1S2 itu jangan. Iya. Simbolnya apa tuh? Kecurangan A1 Pak.
kecurangan perangkuan itu simbolnya apa? Dependent variable simbolnya apa? Oh, Kecurangan perangkuan simbolnya apa? iya Apa Pak. simbolnya? Iya, Terus Y1 itu mengganti apa? Tadi satu ada kan? Di iya ini Y1-nya apa? harusnya H1 ya Pak. Y1 itu X1 diganti semua simbolnya. Simbol yang Iya Pak. kamu variabel apa? Kecurangan perangkuan simbolnya Iya apa? Pak. Kecurangan perangkuangan. Iya Pak. Bukan itu maksudnya. Aduh. Yang mana Pak? Maaf Pak, maaf Pak. Simbol independent variabelmu apa simbolnya? Oh, ini iya Pak. Iya. Oh iya, itu bukan simbol, itu generik tuh. Simbolnya apa? Aduh, gimana sih? Kecurangan perangkuan apa simbolnya? Mau pakai nanti di simbolnya apa? Variabel Singkatannya. dependent, Pak. Aduh. Oh, FFS Pak. Tulis itu dong, tulis. Financial Jangan pakai statement. Y. Iya Pak. Y itu simbol generik tuh. Wah, Gini Pak. itu pakailah tuh Pak. Iya, Definisi apa simbolnya? Singkatannya apa? Simbolnya. Simbolnya aja Pak. Terus apa lagi tuh? Kan kamu kurung tuh Iya, simbol iya, dia. Pak. Mana sih? Direksi. Ini cuma singkatannya doang gitu Pak. Nanti kamu kan bikin persamaan penelitian kan pakai simbol itu kan? Iya Pak. Nggak mungkin kan pakai Y sama X1, Y2. Nggak ngerti orang tuh. Simbolnya apa? Gini Pak. Dewan direksi gitu Pak. Jangan tanya ke saya, kan kamu makai. Kok Iya. tanya ke saya sih? Maaf Pak, maaf Pak. Yang Coba, KI Pak. itu gede investasi, yang KI dong. Kayak itu gede investasi. Simbol lihat lihat jurnal, dia di jurnal tuh simbol Gini, Pak. pakai apa? Pakai itu juga simbolnya. Dia di jurnal. Jurnal, iya Pak. Dulu Jurnal juga saya, kamu kan ada jurnal acuan rujukannya. Pak. Dulu juga ada di situ simbolnya apa? Pakai itu juga. Kan saya standar Iya, bisa tuh. biasanya KINST Pak. Ya pakai itu ya. Iya Pak. Kayak jurnalnya. Itu simbolnya. Jadi jangan pakai simbol XY itu. Iya Pak. Maaf Pak. Nah, itu dari sisa dalam kurung apa simbolnya? Jadi angkat kotak itu, kotak itu, digambar tuh gambar kerangka pemikiran. Kalau dari dalam kurung simbolnya Pak. apa tuh? Dalam kurung apa? Tulis tuh. Sini ya Pak. Apa titik apa tuh? Ulah, seterusnya. Garis itu ditempelkan ke kotaknya itu, garis. Iya Pak. Nanti saya benerin Pak. Sekarang aja benarinya. Iya deh Pak. Nanti nggak ingat gitu. Iya Pak. Pak ini saya turunin boleh nggak Pak? Nanti nggak kelihatan. Turunin aja. Loh Pak. Turunkan aja. Iya Pak. Ya silakan Sukma, Mas Sukma. Berarti silakan live ya. Turunin aja nggak apa. Nah. Pomses juga itu. Pomses nggak ada putus-putus, jangan putus-putusin, sama aja. Itu ini Pak, variabel kontrol. Sama aja, apa beda? Yang putus-putus dong. Oh tetap sama ya Pak? Kalau putus-putus memang, kalau putus-putus itu dia kadang ada, kadang enggak maksudnya. Ya Pak. Oh sebentar. Jadi ini lurus aja Pak biasa? Iya, jangan putus-putus garisnya garis Pak. biasa aja. Ya Pak, saya bikin dulu Pak. Udah Pak. Ya. Gambar itu di bawah, taruhnya di bawah, gambar bukan di atas. Judul gambar itu di bawah, dia boleh dipasang seperti itu. Gambar di bawah Pak. Dulu di bawah, tabel di atas. Lihat buku panduan dong. Nah. Buat terus, buah, woi. Iya Pak, iya Pak. Setelah sumber.
Iya Pak, sebentar Pak. Setelah sumber dia, setelah sumber. Mm. Sumber itu sebelum gambar, sumber itu sebelum judul, sumbernya itu, sumber lain pemilu itu. Ada kata sumber tuh, itu Oh iya Pak, sebelum judul. iya ya. Ini Pak, Ya, udah. ini Pak, sudah Pak. Nah, hipotesis mana hipotetisnya? Hipotesis. Hipotesis ini Pak, pengembangan hipotesisnya. Ini kita di zoom lagi Oh tuh, iya, zoom lagi. ini Pak. Sudah Pak. Jadi pertama pengaruh Dewan Direksi terhadap kecurangan laporan keuangannya memiliki peran penting dalam perusahaan. Dewan Direksi memiliki tugas untuk mengetahui informasi dan menentukan arah kebijakan serta strategi sumber daya yang dimiliki perusahaan, baik jangka pendek maupun jangka panjang. Lalu penelitian yang telah dilakukan oleh Nursia menunjukkan hasil Dewan Direksi berpengaruh negatif terhadap kecurangan laporan keuangan. Berdasarkan pernyataan tersebut, hipotesis yang dapat dirumuskan sebagai berikut. Dewan Direksi berpengaruh negatif terhadap kecurangan laporan keuangan. Lalu pengaruh Dewan Komisaris terhadap kecurangan laporan keuangan, Dewan Komisaris dibentuk untuk ditugaskan dan diberi tanggung jawab atas pengawasan kualitas informasi yang terkandung dalam laporan keuangan. Penelitian yang telah dilakukan oleh Priswita, Syafitri, dan Syafitri telah menunjukkan bahwa Dewan Komisaris berpengaruh negatif terhadap kecurangan laporan keuangan. Jadi H2-nya Dewan Komisaris berpengaruh negatif. Terus yang ketiga ada pengaruh kepemilikan institusional terhadap kecurangan laporan keuangan. Kepemilikan institusional yaitu persentase saham yang dimiliki oleh institusi pemerintah maupun swasta. Menurut Jensen dan Meckling, kepemilikan institusional juga merupakan alat yang dapat digunakan untuk mengurangi agency konflik. Semakin tinggi tingkat investasi institusi, maka semakin besar pula derajat pengendalian perseroan oleh pihak luar terhadap perseroan. Sehingga biaya keagenan dan kecurangan laporan yang dilakukan oleh personel manajemen di dalam perseroan akan berkurang. Penelitian yang dilakukan oleh Priswita, Kurniawan, Syafitri, dan Ohodiatolua ini menunjukkan hasil kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap kecurangan laporan keuangan. Jadi H3-nya kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap kecurangan laporan keuangan. Sama yang terakhir, pengaruh Komite Audit terhadap kecurangan laporan keuangan. Komite Audit memainkan peran penting dalam membantu Dewan Komisaris, terutama dalam tugas pengawasan pelaporan keuangan. Pembentukan Komite Audit memiliki tugas untuk melakukan pengawasan terhadap manajemen, terutama yang berhubungan dengan kegiatan keseharian perusahaan guna mencegah fraud. Oleh karena itu, semakin sering Komite Audit melakukan rapat, maka akan semakin baik komunikasi yang terjalin antar anggota Komite Audit dalam melakukan fungsi pengawasannya. Menurut Priswita dan Takwa, penelitian yang telah dilakukan oleh Priswita dan Takwa dan Syafitri menunjukkan hasil komite audit berpengaruh negatif terhadap kecurangan laporan keuangan. Jadi H4-nya komite audit berpengaruh negatif terhadap kecurangan laporan keuangan. Sudah Pak. Jadi saya baru sampai sini Pak. Bentar. Iya Pak. Tunggu tuh ya. Sudah Pak.
Oke ya. Oke, siapa lagi berikutnya? Saya, Pak. Oke, silakan Nilo. Makasih, Pak. Ya. Apa sudah terlihat, Pak? Udah. Saya udah bab 3, Pak, metode Di zoom penelitian. lagi ya. Oke. Kalau 2 udah selesai udah. Udah, Pak. Udah disuruh lanjut. Objek penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh GCG yang diproyeksikan dengan kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, komisaris independen, komite audit terhadap konservatisme akuntansi. Terdapat variabel kontrol yaitu leverage dan financial distress. Unit analisis yang digunakan pada penelitian ini adalah bank umum konvensional yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2017 sampai 2021. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah bank umum konvensional yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2017 sampai 2021. Desain penelitian yang digunakan untuk penelitian ini adalah desain penelitian kausalitas. Metode pengambilan sampelnya, jenis data yang digunakan pada penelitian ini adalah data sekunder. Dalam penelitian ini, jenis data yang digunakan adalah data sekunder karena diperoleh dari laporan tahunan perusahaan yang dipublikasikan oleh perusahaan itu sendiri pada website masing-masing perusahaan atau pada website Bursa Efek Indonesia. Karena jenis data yang digunakan merupakan data sekunder, maka teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini adalah teknik dokumentasi. Teknik pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan purposive sampling. Kriteria pengambilan sampel pada penelitian ini sebagai berikut. Yang pertama, bank umum konvensional yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2017 sampai 2021. Yang kedua, perbankan yang menyajikan laporan tahunan secara rutin selama periode penelitian. Yang ketiga, terdapat kelengkapan data sehubungan dengan variabel-variabel yang akan digunakan selama periode penelitian. Yang selanjutnya ada variabel dan operasional variabel. Penelitian ini terdiri dari 3 variabel utama, yaitu variabel dependen sebagai variabel terikat, variabel independen sebagai variabel bebas, dan variabel kontrol. Variabel dependennya itu konservatisme akuntansi, variabel independennya kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, komisaris independen, komite audit. Variabel kontrolnya leverage dan financial distress. Ini pengertian konservatisme akuntansi. Menurut Financial Accounting Statement Board tahun 1987, konservatisme adalah reaksi yang hati-hati dalam menghadapi ketidakpastian yang melekat pada perusahaan untuk mencoba memastikan bahwa ketidakpastian dan risiko dalam lingkungan bisnis yang sudah cukup dipertimbangkan. Rumusnya menurut Givoli dan Hein tahun 2002. Yang kedua ini ada variabel independen. Kepemilikan institusionalnya saya pakai rumus Susanti dan Mildawati tahun 2014. Kepemilikan manajerialnya saya pakai rumus Susanti dan Mildawati tahun 2014. Komisaris independennya juga pakai Susanti dan Mildawati tahun 2014. Untuk komite auditnya saya pakai rumus dari Sari tahun 2017. Variabel kontrolnya ini yang pertama leverage, saya rumus dari Murhadi tahun 2013, total debt dibagi total aset. Financial distress-nya saya pakai rumus dari Shiva tahun 2017. Pakai Altman Z-score. Selanjutnya ini ada tabel operasional variabel. Selanjutnya teknik pengolahan data dan analisis data. Yang pertama ada analisis statistik deskriptif. Yang kedua ada uji asumsi klasik. Uji asumsi klasiknya yang pertama ada uji normalitas. Dilakukan untuk menguji apakah suatu model regresi, suatu variabel independen dan variabel dependen, ataupun keduanya mempunyai distribusi yang normal atau tidak normal. Yang kedua ada uji multikolinearitas, bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi ditemukan adanya korelasi antara variabel independen. Yang ketiga ada uji autokorelasi, merupakan hubungan antara residual satu observasi dengan residual observasi lainnya, di mana autokorelasi lebih mudah timbul pada data yang bersifat runtun waktu atau time series karena berdasarkan sifatnya data pada saat ini dipengaruhi oleh data pada masa sebelumnya.
Yang keempat ada uji heteroskedastisitas. Uji ini bertujuan untuk melakukan uji apakah pada model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual dalam satu pengamatan ke pengamatan lainnya. Yang ketiga ini ada analisis regresi linier berganda. Persamaannya ini Pak. Terus selanjutnya ada teknik pengujian hipotesis. Yang pertama saya pakai uji koefisien determinasi atau uji R. Ini digunakan untuk menjelaskan seberapa besar variabel independen mempengaruhi variabel dependen dalam satu model regresi. Yang kedua ada uji signifikan simultan. Ini nggak dipakai apa tadi? Yang ketiga ada uji parsial atau uji T. Ini digunakan untuk menunjukkan seberapa jauh pengaruh suatu variabel independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen. Udah Pak, itu. Udah selesai. Masih di mute Pak, maaf. Penelitian ada satu aja. Iya Pak. Udah. Sama, ini daftar pustakanya Pak. Penelitian itu bukan di tengah, di kiri taruh ya judulnya. Oh di kiri ya Pak. Oke baik Pak. Ini daftar pustakanya udah satu, spasinya udah satu. Ini jurnal Bapak udah dimasukin Pak. Ini 2. Itu nama jurnalnya mana itu? Sparta itu nggak ada nama jurnalnya itu. Ini Pak yang dampak good corporate governance terhadap pengaruh profitabilitas itu nggak ada nama jurnalnya. Oh yang ini ya Pak? Iya. Nggak ada nama jurnalnya. Nama jurnalnya apa itu? Oh iya Pak. Kira lagi yang lain? Kalau bulannya nggak lain? Oh ya saya mau nanya Pak. Iya. Jadi saya lagi nyicil masukin data. Tapi banyak bank yang belum ada laporan keuangan 2021-nya Pak. Itu jadi 2021. Terakhir ada tuh. Kenapa Pak? Kamu lihat di website bank itu ada tuh, di websitenya. Oh iya Pak. Tapi baru dikit Pak. Itu tetap dipakai berarti tahun 2021-nya ya Pak? Ya coba tunggu aja. Jadi di websitenya ada kok. Ya baik Pak. Oh kalau ada website jadi di OJK. Punya sumber tuh OJK, pasar modal, website dia. Ya. Iya baik. Iya Pak. Ya. Udah itu aja Pak. Ya. Oke, kalau nggak ada lagi, sempur aja ya. Iya Pak, baik Pak. Makasih banyak Pak. Apa lagi tuh? Udah semuanya, udah. Jadi kamu tinggal Amelia ya, perbaiki ya. Iya Bapak, siap. Ya. Oke, yang lain si Safira, sama Tania, sama Nilu daftar sidang sempro aja ya. Iya Pak, baik 3 Pak. belum mulai Pak. Hah? Bab 3-nya belum kan Pak? Oh, Safira udah. Tadi bab 2 Pak, baru sampai bab 2. Oh, 2. Oh, berarti kan siapa urusan si Nilu. Iya Pak. Jadi kamu belum bab 3. Safira belum? Iya kan tadi baru sampai bab 2 Pak. Oh, udah bab 3 minggu besok ya. Ya Pak. Bareng sama si Amelia itu ya. Iya Pak. Yang 4 lagi terus masuk dong, 4 lagi. Yang 4 lagi mana tuh? Suruh dia datang segera besok Sabtu depan ya. Jumat depan ya. Iya Pak. Dia jangan absen bilang itu ya. Mau cepat lulus apa enggak? Mau cepat lulus apa enggak nih? Ya, kalian mau cepat lulus kan? Mau Pak. Nah, maka tiap minggu datang tuh. Dan sampai enggak datang. Ya? Ya. Sampai enggak datang. Kalau datang nanti kualat itu ya. Terus itu yang 4 itu ya. Iya Pak. Pak. Oke, kalau enggak ada lagi pertanyaan, tutup sampai sini mau Jumatan ya. Baik Pak. Baik Pak. Saya selalu mohon maaf Amelia kalau saya terlalu keras ngomong karena saya sebalnya jelek deh, kesal. Gak apa-apa Pak. Saya mohon maaf lahir batin Pak, mau puasa. Mau ya mau puasa. Iya mohon maaf lahir Mohon maaf lahir batin batin ya Pak. Pas selesainya, dan Pak. saya mau cepat jangan lama beban buat saya ya. Ya Pak. Ya, 4 lagi tuh supaya cepat lulusnya.
Jangan sampai putus di tengah ya. Jangan sampai takut ketemu saya itu ya. Yang 4 itu kenapa nggak datang? Takut ketemu saya lagi itu. Yang 4 itu siapa itu? Takut mencret itu. Jangan sampai takut bilang gitu ya. Nah, ya kalau udah sampai di sini ketemunya kita hari ini, dan saya sebagai pribadi juga mengucapkan mohon maaf lahir batin ya. Semoga amal ibadah kita selama puasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu yang lain ya. Keberkahan itu ada ke semua manusia ya. Jadi mudah-mudahan kita sehat selalu dan murah rezekinya dan cepat selesai, cepat selesai skripsinya, dan cepat lulus, cepat menikah, cepat punya anak, cepat punya suami, macam-macam lah ya, macam-macam ya. Ingin sampaikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak ya, terima kasih banyak. Terima kasih banyak, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Ya, Sehat selalu, sama. Pak. Salam ya. Izin live ya, Pak. Izin live ya, Pak. Silakan, silakan.